أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di bulan penuh berkah ini Senin, 10 Syawal 1444 Hijriah ini. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya, seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam. Hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Apakah dia seorang aktor, TNI, Polri dan jabatan lainnya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh dua cewek dan seorang cowok asal Manado menjadi mualaf. Selamat untuk menyaksikan kisah perjalanan spiritual mualaf ternama ini. Informasi dari Kementerian Agama Islam Kecamatan Bintan pada Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Seorang wanita kelahiran Manado usia 24 tahun, namanya Brigita Ogit yang bertempat tinggal di perumahan Telaga Bintan Kelurahan Sungai Lekop, dan menemukan jalan hidayah masuk ke agama Islam, atau menyatakan dirinya menjadi mualaf. Proses masuk Islamnya Brigita ditandai dengan pembacaan syahadat dan ikrar bersama pernyataan masuk Islam, dan ikut disaksikan oleh dua orang yaitu Herman dan Akring. Sebelum menjadi mualaf, ketika kami menanyakan tentang alasannya masuk Islam, Brigita dengan tegas menyampaikan, bahwa menjadi Islam adalah keinginan dan kesadaran sendiri, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dia sudah sejak lama menaruh hati dengan ajaran Islam yang mulia, dan terus mencari tahu tentang Islam hingga hari ini, ungkapnya. Dengan kemantapan hati saya mengucapkan dua kalimat syahadat, ungkap Brigita. Proses pengucapan ikrar syahadat dan penyataan masuk Islam yang diucapkan Brigita Ogit berjalan dengan lancar. Pengucapan syahadat itu dibimbing langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Bintan Timur Haji Zulfahri. Setelah selesai proses pengucapan ikrar syahadat, Haji Zulfahri memberikan nasihat kepada Brigita, bahwasanya dengan masuknya Islam, maka dirinya seperti baru terlahir ke dunia tanpa ada dosa. Kenalilah Islam dan belajarlah untuk lebih mengenal Islam, secara utuh agar kita cinta terhadap agama yang kita anut ini. Saya mengharapkan agar Brigita mengikuti pengajian di Majelis Taklim Saudara Baru di KUA Bintan Timur, pinta Haji Zulfahri. Setelah seluruh administrasi diselesaikan dan surat pun ditandatangani, Ustadz Haji Zulfahri memberikan arahan kepada Brigita agar secepatnya mengurus perubahan identitasnya, terutama berupa agama yang dianut di kartu keluarga dan KTP ke Dinas Kependudukan Bintan. Sementara itu, mendengar hal ini Ketua Majelis Taklim Saudara Baru, Kecamatan Bintan Timur yang menaungi pembinaan mualaf, yaitu Ustaz Muhammad Abdul Qadir Harahap, ia sangat bersyukur dan berdoa semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan meneguhkan akidah saudari Brigita. Senada dengan pesan Bapak Kepala KUA, saya mengharapkan agar Brigita aktif dalam mengikuti pengajian dan pembinaan yang kita lakukan setiap hari Selasa Ba'da Zuhur di KUA Kecamatan Bintan Timur, ungkapnya. Yang kedua, ada seorang laki-laki selaku saudara kita, warga Manado sudah mualaf di Kayu Agung. Di Masjid Agung Solihin ini yang terletak di pinggir Sungai Komering, Kelurahan Sidakersa Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Sumatera Selatan, kembali memualafkan seorang pemuda. Pemuda itu adalah Viko Naya usia 25 tahun, warga Manado Provinsi Sulawesi Utara yang memang sudah sejak lama berkeinginan memeluk agama Islam. Di mana sebelumnya, pemuda berperawakan besar ini memeluk agama Kristen. Proses pengucapan syahadat dibimbing Ustaz Abdurrohim Eski, Mepedi dan disaksikan jamaah masjid. Proses mualaf ini di hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023 sore hari ba'da sholat asyar, pemuda asal Manado masuk Islam dibimbing imam masjid tetap yakni Ustaz Abdurrohim, kata pengurus Masjid Agung Solihin Kayu Agung Antonius Leonardo. Dia mengungkapkan, Masjid Agung Solihin sudah beberapa kali menjadi tempat memualafkan orang yang berkeinginan memeluk agama Islam. Jadi ini bukan yang pertama kali, tetapi ini yang pertama di awal tahun 2023. Pemuda ini kata dia sudah lama tertarik dengan agama Islam dan keinginan sendiri dari hatinya, sehingga akhirnya kemarin memutuskan menjadi mualaf, ujar Antonius. Lanjutnya, dengan sedikit terbata-bata Viko berhasil mengucapkan syahadat. Selain jamaah masjid juga disaksikan calon istrinya serta keluarganya yang turut hadir. Sebelum mengucapkan syahadat, Viko terlebih dahulu menghubungi orang tuanya yang berada di Manado atas keputusannya untuk memeluk agama Islam. Yang bersangkutan ini mengaku bukan karena ingin menikah dengan calon istrinya memeluk agama Islam, tetapi memang sejak lama. Rupanya saat ini berencana akan menikah, terangnya.
Setelah selesai mengucapkan syahadat dibimbing Ustadz Abdurrohim, maka Viko resmi memeluk Islam. Ustadz Abdurrohim menyampaikan kepada Viko bahwa setelah resmi memeluk agama Islam ini, agar mandi dan mendirikan salat. Nanti kalau belum bisa bacaannya nanti bisa ikut berjamaah. Masih kata Anton, Ustadz Abdurrohim juga menyampaikan agar jamaah dan pengurus masjid untuk membantu Viko dalam pengurusan surat menyurat yakni pengurusan perubahan dalam kartu tanda penduduk. Lalu, seandainya kalau yang bersangkutan ini belum dihitan, juga dibantu. Apalagi ada salah satu jamaah masjid ini seorang dokter, dikatakan, untuk diketahui Viko Naya bekerja di Jakarta dan baru beberapa hari ada di Kayuagung, di mana ia mempunyai calon istri yang tinggal di Kelurahan Kutaraya, Kota Kayuagung, hingga akhirnya memutuskan memeluk agama Islam. Yang ketiga, gadis cantik asal Manado bernama Renisha Delana, masuk Islam menjelang Ramadan. Hidayah bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dialami gadis cantik asal Manado Renisha Delana, memutuskan menjadi seorang mualaf di saat usianya menginjak 30 tahun. Proses pensyahadatan dilakukan di Masjid Al-Raihan yang berada di lingkungan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Tangsel, disaksikan oleh dua orang Haji Warsito dan Jumian dan dipandu secara langsung oleh Us. Ahmad Deden Firdaus, Jumat tanggal 1 April tahun 2022. Pensyahadatan dimulai dengan membaca kalimat basmalah. Renisha Delana, sebelumnya menganut agama Kristen tanpa keraguan mengucapkan dua kalimat syahadat beserta artinya. Dijelaskan Deden Firdaus, sebelum memulai pensyahadatan akan selalu diajukan beberapa pertanyaan, sebagaimana agama Islam mengajarkan untuk tidak boleh ada paksaan, tekanan, dan ancaman kepada seseorang agar untuk masuk Islam. Artinya seseorang masuk Islam berdasarkan dengan kesadarannya. Sehingga ketika masuk Islam akan menjalankan ajaran Islam dengan penuh kerelaan hati dan tidak ada bersifat terpaksa, ungkap Deden. Setelah prosesi pensyahadatan selesai, Camat Pondok Aren Hendra bertanya dengan Renisha terkait motivasinya dalam memeluk Islam, diakhiri foto bersama. Semacam ada panggilan hati, 70% teman-teman saya memeluk agama Islam sehingga, hal itu membuatnya tertarik, dan merasa nyaman, kata Renisha. Ini juga bukan karena ingin menikah, tapi memang karena tertarik melihat teman-temannya yang seperti mendapatkan keindahan dalam agama Islam. Katanya dengan cukup jelas meski ada sedikit perasaan canggung. Bagaimana tanggapan orang tua, apakah mereka dan keluarga yang lain sudah mengetahuinya? Tanya Hendra lebih lanjut, orang tua sudah lama berpisah dan saya anak tunggal, merantau ke Jakarta. Memeluk agama Islam karena sudah dewasa jadi bisa menentukan sendiri yang terbaik, jawabnya dengan jelas. Alhamdulillah, kata Hendra, kami bersyukur telah bertambah satu lagi saudari di Indonesia. Dengan izin Allah telah membukakan pintu hidayah kepada saudari ini, sehingga membuatnya kembali pada jalan yang benar yakni agama Islam. Seorang gadis cantik asal Manado ini kami sapa dengan sebutan Siti Aisyah, ucapnya. Aba Ade. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.